Selamat pagi, Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selamat ya. Oke, di kesempatan pagi hari ini saya akan mengupdate perkembangan tanaman melon yang beberapa hari waktu lalu sudah saya tanam. Dan hari ini sudah memasuki usia yang 7 hari setelah tanam. Nah, perawatan-perawatan apa yang akan saya lakukan? Sekalian saya update untuk pemberian pupuk pertama. Nah, pupuk-pupuk apa saja yang akan saya pakai, bagaimana caranya, teman-teman tetap simak video ini. Dari mulai umur 1 HST sampai dengan 6 HST, saya cuma memberi dengan air biasa. Ketika usia tanaman melon ini sudah masuki usia 6 HST atau ketika sudah mengeluarkan daun ketiga atau daun sejati, itu sudah waktunya saya tancapkan tiang untuk ajir rambatan. Kebetulan saya punya di sini tiang ajir ukuran diameter 8 mili dan panjang 1,5 meter ya. Bebas teman-teman gunakan pakai bambu juga tidak masalah. Caranya dibasahkan dulu media tanamnya supaya lebih memudahkan untuk menancapkan. Pemasangan ajir ini dilakukan sedini mungkin ya, karena saat ini kondisi akar belum terlalu lebat, sehingga saat waktu menancapkan meminimalisir terjadinya kerusakan pada akar. Saya pasang 3 buah tiang di masing-masing potnya, kemudian atasnya saya ikat dengan kawat tanaman ya. Terserah metode ini mau teman-teman ikuti atau sesuai dengan kreasi teman-teman masing-masing saja. Mau ditancapkan satu tiang juga tidak masalah, atau langsung diikat tali ke atas juga tidak masalah. Kemudian setelah pemasangan tiang ajir ini selesai, tahap selanjutnya akan saya berikan pengocoran pupuk pertama. Perlu diketahui teman-teman, dari usia 1 hari setelah tanam sampai dengan usia 7 hari setelah tanam ini, itu tidak saya beri pupuk sama sekali. Karena apa? Karena di media tanam yang saya pakai sudah mengandung kompos ya. Jadi sebelum menanam sudah saya persiapkan terlebih dahulu media tanam dengan campuran tanah dan kompos. Setelah tanaman melon ini memasuki umur 7 hari setelah tanam, barulah saya melakukan pengocoran pupuk yang pertama. Pupuk yang saya pakai sini adalah pupuk fermentasi koi kambing yang sudah saya buatkan videonya beberapa hari yang lalu. Teman-teman bisa lihat sendiri ya nanti videonya. Di sini selain NPK cair koi kambing, saya tambahkan lagi dengan NPK grower ya, dan KNO3 merah. Untuk merek terserah teman-teman semua yang mudah tersedia di sekitar tempat tinggal teman-teman semua. NPK grower ya, fungsinya NPK grower ini untuk mempercepat pertumbuhan dan dapat membantu penyerapan kalium, magnesium, dan kalsium sehingga dapat mempercepat proses pembungaan, pembuahan, dan memacu pertumbuhan pada pucuk tanaman dan sebagainya. Nanti bisa teman-teman baca sendiri keterangannya. Untuk dosis pemakaiannya di sini karena saya mau pakai sistem pengocoran, di sini tertulis 4-10 kg per 200 liter air. Kalau misalnya saya pakai di ember ini 5 liter air, berarti 200-250 gram ya. Tapi di sini saya akan menyesuaikan saja. Saya pakainya cukup 1/4 sendok makan saja ya. Untuk 5 liter air campuran NPK cair koi kambing. Oke. Untuk pupuk KNO3 merah ini kaya akan unsur nitrogen dalam bentuk nitrat ya, sehingga mudah diserap bagi tanaman dan juga membantu tanaman dalam mencegah terjadinya jamur ya. Kemudian di sini saya akan pakai untuk 5 liter air berarti sekitar 20-25 gram ya, atau saya akan pakai sekitar 1 sendok makan saja. Oke, sama seperti NPK grower, saya akan larutkan dulu di satu gelas air ya, untuk memudahkan pelarutan sebelum saya campurkan dengan koi kambing. Pertama-tama akan saya campurkan dulu 1 gelas air mineral VOC koi kambing dengan 5 liter air. Kemudian 1/4 sendok makan NPK grower dan ditambah dengan 1 sendok rata ya, 1 sendok rata makan
KNO3 merah, lalu diaduk dulu supaya memudahkan untuk pelarutan. Setelah diaduk larut, masukkan ke dalam cairan campuran POC kohe kambing. Aduk rata dan siap untuk diaplikasikan di kocor di tanaman. Oke, langsung saja kita kocorkan. Dosisnya 2-3 gelas air mineral ini ya. Ya, ketika memasuki usia 14 HST, perlakuan pemberian pupuk akan saya rubah ya. Perubahan pemberian pupuk ini bukan karena tanpa alasan ya. Yang pertama, saya melihat pertumbuhan tanaman melon saya seharusnya bisa lebih pesat dari sekarang ini. Hal ini bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Kemungkinan yang pertama karena penyinaran matahari kurang ya, karena saya tanam di teras rumah. Kemudian faktor lain bisa juga penyerapan nutrisi yang kurang maksimal karena media tanam yang terbatas, karena saya cuma tanam di dalam pot. Oleh sebab itu, perlakuan pemberian pupuk harus kita sesuaikan dengan keadaan tanaman kita ya. Jadi jangan terlalu kurang dan jangan juga terlalu over. Untuk pemberian NPK kohe kambingnya tetap 1 gelas dalam 5 liter air. Yang saya ganti atau saya rubah adalah pemberian NPK grower. Yang sebelumnya saya berikan, saya ganti dengan NPK 16-16-16. Merek terserah teman-teman ya. Karena ini saya punya sisa NPK 16-16 yang lama, jadi saya pakai. Karena saya ingin meningkatkan P-nya supaya lebih besar. Untuk dosisnya 1 sendok makan rata ya. 1 sendok makan rata NPK 16-16 dalam 5 liter campuran air dan kohe kambing. Kemudian KNO3 merahnya masih sama dengan pemberian pupuk sebelumnya, 1 sendok makan rata ya untuk 5 liter air. Yang saya rubah cuma pemberian NPK-nya. Yang tadinya NPK grower saya rubah pakai NPK 16-16-16. Karena untuk NPK 16-16 ini kandungan P-nya lebih besar ya dibandingkan NPK grower. Dan yang dimana P ini dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan baik akar, batang maupun daun ya. Untuk pengaplikasian masih sama, sekitar 2-3 gelas air mineral ini ya untuk setiap masing-masing tanaman. Dan sekali lagi untuk pemberian pupuk itu harus kita sesuaikan dengan keadaan tanaman masing-masing ya. Jangan terlalu berlebih dan jangan terlalu kekurangan. Oke, seperti apa perkembangannya nantikan di video saya yang berikutnya ya, ketika tanaman ini memasuki usia 3 minggu atau 21 HST. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Salam sehat selalu buat teman-teman semuanya dan sampai jumpa. Dadah.